Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Rian Pratama dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya ingin menceritakan sebuah dongeng. Tapi sebelum itu saya ingin berpantun terlebih dahulu. Makan ayam goreng, udah habis berapa kagak kehitung. Izinkan ayah untuk ngedongeng, ceritanya tentang si Pitung. Di suatu desa yang kecil tinggallah seorang bapak dan ibu yang dalam sehariannya ia bekerja sebagai petani. Ia mempunyai anak yang diberi nama si Pitung. Sebagaimana anak-anak Betawi lainnya, Pitung juga dibesarkan dalam keluarganya sendiri dan diajarkan untuk membantu kedua orang tuanya dan juga belajar mengaji. Si Pitung merupakan anak yang rajin dan soleh. Setelah agak dewasa, Pitung belajar pengetahuan agama dan silat, serta ilmu bela diri lainnya dari Haji Naipin, seorang ulama yang dihormati di kampungnya. Karena si Pitung rajin berlatih, ia menjadi murid kesayangan Haji Naipin. Dan hampir semua ilmu gurunya diajarkan kepadanya. Meski menjadi murid kesayangan Haji Naipin, tetapi Pitung tidak sombong dan rendah hati. Kepada orang lain ia selalu bersikap santun dan terpuji. Ia pun tak luput dari gejolak masa muda. Ia menjalin hubungan dengan Aisyah dan berjanji akan menikah bila kelak usia mereka sudah pantas untuk menikah. Pada suatu hari, ia membantu warga di sana dari centeng-centeng Babah Liem, segerombolan yang sering mengganggu di daerah sana. Ia menyerang Pitung dengan kemampuan mereka, mengira bahwa Pitung akan mudah dirobohkan, namun tanpa diduga Pitung malah membalas mereka dengan membantingnya ke tanah hingga pingsan. Ada 5 centeng yang mengeroyoknya, satu demi satu ia hajar tulang kering atau pelipis mereka hingga kesakitan. Lalu mereka menggotong pimpinan centeng yang masih pingsan dan melarikan diri. Beberapa hari setelah peristiwa itu, nama Pitung menjadi buah bibir di seluruh Kebayoran. Namun Pitung tak mau congkak. Ia bahkan menghindar kalau ada orang yang bertanya kepadanya tentang kejadian itu. Suatu hari, ayah si Pitung menyuruh Pitung menjual kambing untuk kebutuhan mereka. Tetapi setelah selesai menjual kambing tersebut dan mendapatkan uangnya, uang tersebut dicuri oleh para centeng-centeng Babah Liem. Setelah sadar bahwa uangnya hilang, ia pergi kembali ke pasar untuk mencari pelakunya. Setelah ia melakukan penyelidikan, ia menemukan orang yang mencuri uangnya. Orang itu sedang berkumpul dengan centeng-centeng lainnya di sebuah kedai kopi. Pitung mendatanginya dan menghardik, "Kembalikan uangku." Salah seorang berkata, "Kamu boleh ambil uang ini, tapi kamu harus menjadi anggota kami." "Cuy, tak sudi aku menjadi waling," jawab Pitung dengan kasar. Mendengar perkataan itu, serentak mereka menyerbu Pitung. Namun yang mereka hadapi adalah si Pitung dari kampung Rawabelong yang pernah menghajar 6 orang centeng Babah Liem sendirian. Akibatnya satu demi satu orang Babah Liem kena tinju si Pitung. Yang berani menggunakan senjata malah dimakan sendiri oleh senjata mereka. Semenjak kejadian itu, si Pitung memutuskan untuk membela orang-orang lemah. Ia tak tahan lagi melihat penderitaan rakyat jelata yang ditindas. Nama Pitung menjadi harum di kalangan rakyat jelata. Namun pada saat yang bersamaan, para tuan tanah dan orang-orang mengambil keuntungan karena memihak Belanda dan menjadi tidak tentram. Mereka mengadukan persoalan itu kepada pemerintah Belanda. Penguasa penjajah di Batavia memerintahkan pasukannya untuk menangkap si Pitung. Scott Haynes memerintahkan polisi dan penjaga keamanan di sana untuk mencari tahu keberadaan si Pitung. Pengumuman pun disebarkan kemana-mana, yaitu hadiah akan diberikan bagi orang yang dapat menangkap si Pitung. Mengetahuinya dirinya menjadi buron, Pitung berpindah-pindah tempat, bahkan ia pernah sampai ke Marunda. Selama itu, ia tetap melaksanakan perampasan harta orang-orang kaya
para demang dan tuan tanah. Harta rampasan ia selalu berikan kepada rakyat yang lemah dan tertindas dari penjajahan. Karena kesusahan dan kewalahan dengan si Pitung, Scott Haynes memerintahkan orang untuk menangkap orang tua dan Haji Naipin. Mereka berdua pun dibuih di borgol untuk memancing si Pitung keluar dari persembunyiannya, sementara si Pitung terus menjalankan kegiatannya. Namun ketika mendengar kabar bahwa ayah dan gurunya ditangkap polisi, ia mengirimkan pesan jika kedua orang itu dibebaskan, ia bersedia menyerahkan diri. Scott Haynes setuju. Pada hari yang ditentukan, mereka membawa Haji Naipin ke Tanah Lapang. Pak Piun, orang tua Pitung, sudah lebih dulu dibebaskan. Di Tanah Lapang itu, pasukan polisi menodong senjata kepada Haji Naipin. Pitung muncul sendirian. Scott Haynes menyuruh Pitung untuk menyerah. Pitung meminta agar Haji Naipin dilepaskan dahulu. Tertangkap juga kamu, Pitung, ucap Scott Haynes dengan nada yang sombong. Iya, tapi nanti aku akan pasti lolos lagi dengan orang pengecut seperti kalian yang beraninya hanya mengendalikan anak buah. Aku tidak takut, jawab si Pitung. Scott Haynes menjadi marah. Ia memberi aba-aba pasukannya agar bersiap menembak. Namun perintah menembak sudah diberikan pasukan di sana dan menembak Pitung. Pitung pun roboh bersimbah darah. Pitung dimakamkan beberapa hari kemudian. Banyak orang yang turut mengirimi pemakamannya dan mendoakannya. Mereka selalu mengingat jasa si Pitung, pembela dan pelindung mereka. Beberapa bulan kemudian, Scott Haynes dipecat dari jabatannya karena ia telah menembak orang yang tidak melawan ketika menangkap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.